Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan Waalaikumsalam warahmatullahi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan SPI atau Sejarah Pendidikan Islam. Dan hari ini kita sudah memasuki 8 atau 9 kali pertemuan. Hari ini kita akan membahas tentang kebudayaan atau pendidikan Islam yang ada di Nusantara. Saya share dulu. Bisa dilihat? Belum. Bisa. Bisa, Ibu. Tulis semua di dengan ini. Oke. Ya. Oke, hari ini akan kita bahas tentang warisan lembaga pendidikan Islam di masa kerajaan Islam dan kolonial di Nusantara, ya. Di sini kita akan membahas pendidikan pertama kali yang ada di Indonesia, ya, atau di Nusantara, bukan di Indonesia tapi di Nusantara, karena saat itu masih dibilang ya belum Indonesia. Nah, di sini menjelaskan tentang pendidikan Islam di Indonesia pada dasarnya telah dimulai sejak kedatangan Islam di wilayah Nusantara. Ya, sistem pendidikan Islam yang paling awal atau muncul adalah pendidikan Dayak. Ya, ini Dayak ya, bukan ini Dayak. Nah, pendidikan Dayak. Nah, pendidikan Dayak ini atau Maunasa, Langgar, Surau, Masjid, dan diteruskan pada jenjang pendidikan pesantren. Nah, ini pertamanya. Nah, selanjutnya pendidikan Dayak atau Maunasa dan Madrasah ini ya yang pertama kali adalah di Aceh ya. Di Aceh ini sudah berkembang ya di Nusantara atau pendidikan Islam. Nah, perkembangan pendidikan Islam Nusantara ya diawali di lembaga pendidikan di Aceh atau khas Aceh khususnya di masa Kesultanan Perlak ya. Dulu masih dibilang Perlak, Kesultanan Perlak, disebut Dayah atau Sudut sebagai sebuah lembaga yang pada awalnya memposisikan dirinya sebagai pusat pendidikan atau pengkaderan ulama. Nah, kehadiran sebagai sebuah institusi pendidikan Islam ya di Aceh itu diperkirakan hampir bersamaan dengan masuknya dan berkembangnya Islam di Nusantara di masa Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abdurrahim Shah, yaitu 2449 sampai 285 Hijriah atau 864 sampai 88 Masehi. Nah, ini adalah perkembangan Islam atau pendidikan Islam di masa atau di Nusantara atau di Aceh ya, khususnya di Aceh. Nah, Ya. perkembangan ini akan dilanjutkan dengan pendidikan Islam pada dasarnya ya merupakan upaya pembinaan dan pengembangan potensi manusia agar tahu ya. Nah, di sini agar tahu tujuannya yaitu di dunia sebagai hamba Allah dan sekaligus khalifah Allah tercapai sebaik mungkin. Nah, potensi yang dimaksud meliputi potensi jasmania dan rohania seperti akal, perasaan, kehendak dan aspek rohania lainnya. Dalam wujudnya yaitu pendidikan Islam dalam menjadikan supaya umat secara bersama atau upaya lembaga kemasyarakatan yang memberikan jasa ya jasa pendidikan bahkan dapat pula menjadi usaha manusia itu sendiri. Nah, untuk mendidik sekaligus bahkan dapat pula menjadi usaha manusia itu sendiri untuk mendidik dirinya sendiri ya. Nah,
Di sini ya, di sini memberikan ya ruang lingkup pendidikan Islam ya meliputi keseluruhan ajaran Islam yang terpadu dalam keimanan atau akidah-akidah. Nah, dan garis besarnya yaitu dalam mewujudkan akhlakul karimah sebagai wujud manusia muslim. Nah, ini adalah yang pertama kali pendidikan Islam di Nusantara. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, keberadaannya ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keberadaan pendidikan Islam itu sendiri, ya. Nah, keberadaan ini ya, sebentar ya. Ya. Keberadaan pendidikan Islam di Indonesia sendiri itu tidak terlepas dari proses masuknya kerajaan-kerajaan Islam itu sendiri. Nah, sorry, agak sedikit terganggu dengan ini. Nah, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara maksudnya adalah Islam ke Indonesia agak unik bila dibandingkan dengan masuknya Islam ke daerah-daerah lainnya. Nah, keunikan ini terlihat kepada proses masuknya Islam di Indonesia yang relatif berada dengan daerah lain. Islam masuk ke Indonesia secara damai dibawa oleh para pedagang dan mubalik. Sedangkan Islam masuk di daerah lain pada umumnya banyak melewati atau penaklukan seperti masuknya Islam ke Irak, Persia, Mesir, Afrika Utara sampai ke Andalusia. Ini karena penaklukan. Kalau di Islam melalui perdagangan, jalur perdagangan. Nah, selanjutnya adalah masuknya Islam ke Indonesia ini tidak bersamaan ya. Maksudnya tidak kebersamaan ini ada yang di daerah-daerah yang sejak dini telah dimasuki oleh Islam. Di samping ada juga daerah yang terbelakang dimasuki oleh Islam. Berkenaan ini telah disepakati bersama oleh sejarawan Islam bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia adalah di Sumatera sekitar abad ke-7 dan 8 Masehi. Sedangkan Islam masuk ke Jawa waktunya diduga kuat berdasarkan batu nisan kuburan Fatimah bin Maimun di Laden atau di Gresik sekitar tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Nah, kedatangan Islam ke belahan Indonesia bagian timur ke Maluku juga tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangannya yang diperkirakan Islam masuk ke daerah ini pada abad ke-14 Masehi di Kalimantan khususnya di daerah Banjarmasin. Proses Islamisasi di daerah ini terjadi kira-kira tahun 1550 Masehi. Adapun di Sulawesi terutama di bagian selatan telah didatangi pedagang muslim pada abad ke-15. Nah, inilah perkembangan pendidikan Islam di Nusantara ya. Ada beberapa daerah perkembangannya di Indonesia itu sendiri ya. Nah, selanjutnya terbentuknya masyarakat Muslim di suatu tempat adalah melalui proses yang panjang, dimulai dari terbentuknya pendidikan Muslim sebagai hasil dari upaya para daim. Selanjutnya sejumlah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara seperti Perlak, Pasai, Aceh Darussalam, Banten, Demak, dan Mataram, dan lain sebagainya. Nah, ini ada 3 ya, tercatat pula kerajaan Goa, Talo, Bone, Sulawesi, dan Ternate Tidore di Maluku. Tidore di Maluku. Dan ini adalah salah satu warisan lembaga pendidikan Islam di masa kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Nah, inilah semuanya ini. Nah, kita akan bahas ya satu persatu apa saja sih pendidikan yang ada di Nusantara itu sendiri, khususnya di berbagai daerah. Nah,
sebelum ke situ kita lihat dulu apa sih pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Ya, ini yang pertama kita harus pelajari, kita harus tahu dulu sebelum ke mengarah ke lembaga pendidikan di suatu daerah ya. Dan pada abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi ya, kawasan Asia Tenggara mulai diperkenalkan dengan tradisi Islam. Hal ini terjadi ketika para pedagang muslim yang berlayar di kawasan dan bersinggah di beberapa waktu. Pengenalan Islam lebih intensif khususnya di Semenanjung Melayu dan Nusantara berlangsung beberapa abad kemudian. Nah, tradisi pelayaran dan perdagangan di Asia Tenggara dan Nusantara memberikan catatan sejarah tentang peran bangsa Arab, Persia, dan Gujarat dalam melakukan pelayaran dan perdagangan di kawasan ini. Kehadiran mereka di beberapa pelabuhan Asia Tenggara pada tahap awal setidaknya telah memperkenalkan kepada penduduk setempat tata cara pelaksanaan ibadah itu sendiri. Jadi ini masih awal-awal ya Islam masuk di Nusantara. Nah, sekarang kita akan kenalkan ya, kita akan kenalkan semuanya apa sih kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara itu sendiri ya. Yang pertama ada kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yang memberikan pengaruh dalam peradaban dan ilmu pengetahuan kita. Adapun kerajaan-kerajaan Islam adalah sebagai berikut. Terus pakai iPhone panas tuh. Baru sudah panas tuh. Jadi ini saya acak ya, namanya coba dibaca. Kerajaan Perlak. Betul. Coba sambil Ini mic-nya bunyi semua. Coba perhatikan sebentar ya, dari tadi kita sudah bahas ya materi yang pertama perkenalan tentang perkembangan yang ada di Nusantara ya, Islam yang masuk di daerah Nusantara. Dan ini ada beberapa kerajaan yang harus kita pahami ya. Dari beberapa PPT ini saya minta di antara kalian ya yang saya panggil yaitu Hanania untuk memahami kerajaan Islam di Nusantara ini atau kerajaan Islam di Sumatera. Silakan Hania. Kerajaan Islam di Sumatera yang pertama adalah Kerajaan Perlak. Pada tahun 173 Hijriah, sebuah kapal layar dengan pimpinan Mahkota Khalifah dari Teluk Kambai, Gujarat berlabuh di Bandar Perlak dengan membawa kira-kira 100 orang anggota. Bandar yang terdiri atas orang Arab, Hindia, Persia, dan Hindia. Mereka menyamar sebagai awak kapal dagang dan Khalifah menyamar sebagai kaptennya. Mahkota Khalifah adalah seorang yang bijak dalam dakwahnya sehingga dalam waktu kurang dari setengah abad, Merah atau Raja dan seluruh rakyat Kemerahan Perlak yang beragama Hindu-Buddha dengan sukarela masuk agama Islam. Selama proses pengislaman yang relatif singkat, para anggota dakwah telah banyak yang menikah dengan wanita Perlak. Di antaranya adalah sebuah anggota Arab suku Quraisy menikah dengan putri istana Kemerahan Perlak yang melahirkan putra Indo-Arab pertama dengan nama Sayyid Abdul Aziz. Ya, oke. Selanjutnya Syafira.
Safir. Kerajaan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai juga dikenal dengan Samudra Pasai atau Samudra Darussalam. Adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Seu-Mawe, Aceh Utara sekarang. Kerajaan ini didirikan oleh Marah Silu yang bergelar Malik Al-Saleh pada sekitar tahun 1267. Raja pertama bernama Sultan Malik As-Saleh yang wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Kemudian dilanjutkan pemerintahannya oleh Sultan Malik At-Thohir. Coba Wahyu pahami ini, bagaimana penjelasanmu Wahyu dalam kesimpulan ini? Kerajaan Perlak itu. Maksudnya bagaimana Wahyu? Pendapatmu Wahyu? Bisa dipahami nih Wahyu? Wahyu. Bagaimana Wahyu? Coba Naim. Hadir, Bu. Ya, coba Wahyu, kalau memang hadir, lihat di sini juga kau hadir. Cuma saya ingin tahu apa pendapatmu dengan definisi seperti ini yang kau terima dalam PPT ini. Ini kan menjelaskan bahwa pertama kali atau kerajaan Islam itu ada di Sumatera, salah satunya adalah Kerajaan Perlak. Nah, Kerajaan Perlak ini pertama kali itu ada di Aceh, gitu loh. Coba kamu bisa memberikan gambaran sedikit. Next, coba bisa kasih Junaidi Sam. Coba jelaskan ini Junaidi Sam. Ya, kalau kamu lihat dari penjelasan ini, bagaimana? Lagi kan? Tambah tuh, kan yang bayar. Ini nggak. Tulis tadi itu mau kalimatnya begitu. Aduh, amannya. Wah. Bisa tidak? Atau masih bingung? Oke, kita bahas dulu kerajaan yang ketiga. Coba kerajaan yang ketiga ini ada Lanang? Ada. Ya, coba Lanang. Ada Ibu. Ada Ibu. Bacakan ini Lanang. Yang di PowerPoint. Izin Ibu, macet-macet kerajaan Aceh ke Ibu? Iya. Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam berdiri pada abad ke-15, 1496 Masehi.
Pendirinya adalah Ali Mukhayat Shah. Di awal-awal masa pemerintahannya, wilayah Kesultanan Aceh berkembang hingga mencakup Daya, Pedir, Pasai, Deli, dan Aru. Pada tahun 1528, Ali Mukhayat Shah digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Salahuddin, yang kemudian berkuasa hingga tahun 1537. Kemudian Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar yang berkuasa hingga tahun 1568. Next, Reza. Reza. Gangguan pakai HP-nya Anang aja, Bu. Kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Demak. Para ahli sejarah sependapat bahwa penyebar Islam di Jawa adalah Wali Songo. Mereka tidak hanya berkuasa pada lapangan keagamaan, dalam pemerintahan dan politik. Bahkan seringkali seorang raja seakan-akan baru sah sebagai raja kalau ia sudah diakui dan diberkahi oleh Wali Songo. Next, Mahdi. Mahdi. Kerajaan. Ya, Bu. Ya, silakan. Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram setelah permohonan Senopati Mataram atas penguasa Pajang berupa pusaka kerajaan dikabulkan. Dikabulkan keinginannya untuk menjadi raja sebenarnya telah terpenuhi. Dalam tradisi Jawa, penyerahan seperti itu berarti penyerahan kekuasaan. Senopati berkuasa sampai tahun 1601 Masehi. Sepeninggalnya, ia diganti oleh putranya bernama Seda Ing Krapyak yang memerintah sampai tahun 1613 Masehi. Seda apa itu? Seda Ing Krapyak digantikan oleh putranya Sultan Agung 1613 sampai 1646 Masehi. Ya, oke, makasih. Hidayat. Hadir, Bu. Ya, silakan. Kerajaan Cirebon dan Banten Kesultanan Cirebon merupakan kerajaan Islam pertama di daerah Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Ia diperkirakan lahir pada tahun 1448 Masehi dan wafat 1568 Masehi. Dalam usia 120 tahun, pertumbuhan dan perkembangan yang pesat pada Kesultanan Cirebon dimulailah oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati kemudian diyakini sebagai pendiri dinasti raja-raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten serta penyebar agama Islam di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, dan Banten. Setelah Sunan Gunung Jati wafat, terjadilah kekosongan jabatan pimpinan tertinggi Kerajaan Islam Cirebon. Pada mulanya, calon kuat pengganti Sunan Gunung Jati ialah Pangeran Dipati Carbon, putra Pangeran Pasarean, itu Sunan Gunung Jati. Namun, Pangeran Dipati Carbon meninggal lebih dahulu pada tahun 1565 Masehi. Oke. Selanjutnya Bunga. Kerajaan Islam di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Kerajaan Banjar
pada awal abad ke-16, Islam masuk ke Kalimantan Selatan, yaitu di Kerajaan Daha atau Banjar yang beragama Hindu. Berkat bantuan Sultan Demak, Sultan Trengganu 1521 sampai 1546 Masehi, Raja Daha dan rakyatnya masuk Islam sehingga berdirilah Kerajaan Islam Banjar dengan raja pertamanya Pangeran Samudra dan diberi gelar Pangeran Suryanova atau Suryansa. Setelah raja pertama naik tahta, daerah-daerah sekitarnya mengalih kekuasaannya, yakni daerah Sambas, Batanglah, Sukaciana, dan Sambangan. Selanjutnya Naim. Ya, Ibu. Baca kah, Ibu? Ya. Baca kah? B. Kerajaan Goa Talo. Kedatangan Islam di Sulawesi Selatan agak terlambat jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Maluku. Hal ini disebabkan kerajaan Goa barulah dikenal sebagai kerajaan yang berpengaruh dan menjadi kerajaan dagang pada akhir abad. Sorry, Ibu. Dan menjadi kerajaan dagang pada akhir abad 16 atau awal abad awal abad 17. Nah, dalam kurun waktu tersebut, para pedagang muslim dari berbagai daerah Nusantara dan para pedagang asing dari Eropa mulai ramai mendatangi daerah ini. Next. Desilma atau Lala? Desilma. Empat, Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Gapi atau yang kemudian lebih dikenal sebagai Kesultanan Ternate atau mengikuti nama ibu kotanya adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Bab Mansur Malamo pada tahun 1257. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-17. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militer. Di masa jaya Sulawesi Utara, sebagian selatan Filipina hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Selanjutnya, Hasniati. Peranan pendidikan Islam di kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Satu, pendidikan Islam di kerajaan Islam Sumatera. Pendidikan Islam di kerajaan-kerajaan Sumatera sudah berlangsung sejak dahulu. Hal ini dibuktikan pada Kerajaan Perlak sebagai salah satu kerajaan tertua di Sumatera. Menurut riwayat bahwa Sultan Mahdun Alauddin Muhammad Amin yang memerintah antara
1243 sampai 1267 Masehi. Tercatat sebagai sultan yang ke-6. Terkenal sebagai sultan yang arif bijaksana, lagi alim sekaligus ulama. Dan sultan inilah yang mendirikan semacam perguruan tinggi Islam pada saat itu. Di Perlak juga sudah terdapat lembaga pendidikan lainnya berupa majelis ta'lim tinggi yang dihadiri khusus oleh para murid yang sudah alim dan mendalami ilmunya. Oke, selanjutnya Siti. Mana Siti? Ya, Bu. Ya, Bu. Dua, pendidikan Islam di Kerajaan Islam Jawa. Dengan berdirinya Kerajaan Islam Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa tersebut, maka penyiaran agama Islam makin meluas. Pendidikan dan pengajaran Islam pun bertambah maju. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agama Islam di Demak punya kemiripan dengan yang dilaksanakan di Aceh, yaitu dengan mendirikan masjid di tempat-tempat yang menjadi sentral di suatu daerah. Di sana diajarkan pendidikan agama di bawah pimpinan Seoran Badal untuk menjadi seorang guru yang menjadi pusat pendidikan dan pengajaran serta sumber agama Islam. Wali suatu daerah diberi gelaran resmi, yaitu gelar Sunan dengan ditambah nama daerahnya. Sehingga tersebutlah nama-nama seperti Sunan Gunung Jati, Sunan Gresik, Kia Ageng Tarub, dan lain-lain. Oke, selanjutnya Umi. Iya, Ibu. Ya, silakan. Tiga, pendidikan Islam di Kerajaan Islam Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Salah satu kerajaan Islam yang memiliki pengaruh terhadap proses pengembangan pendidikan Islam di Kalimantan adalah Kerajaan Islam Banjar. Pada masa pemerintahan Sultan Ahmidillah 1778 sampai 1808 Masehi, hadirlah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau diangkat sebagai mustasyar kerajaan Mufi Besar Negara Kalimantan untuk mendampingi Sultan dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Untuk mendidik dan membina masyarakat Islam, ia mendirikan pondok pesantren untuk menampung para santri yang datang menuntut ilmu dari berbagai pelosok Kalimantan. Dari sini lahirlah ulama-ulama yang akan melanjutkan syiar dan dakwah Islam di Kalimantan. Oke. Selanjutnya Wahyu tadi. Wahyu. Tidak ada Wahyu. Indah. Ya, Ibu. Ya, kesimpulan Indah. Ya, kesimpulan pada permulaan abad ke-17, Islam telah merata di hampir seluruh wilayah Nusantara dan munculnya kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Kerajaan-kerajaan tersebut adalah Perlak, Samudra Pasai, Aceh, Darussalam di Sumatera, Demak, Pajang, Mataram, Cirebon, dan Banten di Jawa, Banjar dan Kutai di Kalimantan, Goa, Talo, dan Bone di Sulawesi, Ternate dan Tidore di Maluku, serta masih banyak lagi kerajaan Islam di Nusantara yang belum sempat penulis bahas.
Proses pendidikan Islam di kerajaan-kerajaan Islam Nusantara mendapat perhatian yang besar dari para raja atau sultan yang memerintah kerajaan-kerajaan Islam tersebut. Hal ini dibuktikan dengan munculnya lembaga-lembaga pendidikan Islam serta tempat-tempat ibadah yang membawa pengaruh positif terhadap kemajuan pendidikan masyarakat Islam. Sudah, Bu. Ya, oke. Dari kesimpulan ini ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan teman-temanmu baca tadi ya, nanti kita bahas. Habis ini kan waktu kita kan sudah mau habis ya. Kita di link yang sama baru kita diskusikan bersama-sama ya. Saya all dulu ya, biar nanti kita bahasnya secara enak ya. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke.